Dengan harta kita bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membangun madrasah dan masjid, tapi tidak bisa membeli ilmu dan iman. Dengan harta kita bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan harta juga kita bisa membayar pengawal, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Dan dengan harta kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Maka bertobatlah kalian, karena tangisan para pendosa lebih dicintai Allah daripada sombongnya para ahli ibadah. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang yang merasa soleh dan tidak pernah merasa salah. Jangan kamu iri kepada seorang pun atas sebuah nikmat, karena kamu tidak tahu apa yang akan Allah ambil darinya. Tetapi janganlah kamu bersedih atas sebuah musibah, karena kamu tidak akan tahu apa yang akan Allah hadiahkan untukmu. Maka selalu ucapkan alhamdulillah. Stop banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Dunia ini emang tempatnya ujian. Jangan cuma mikir bahwa kita doang yang dikasih ujian. Semua orang di dunia ini ada ujiannya masing-masing. Hanya respon aja yang bedain. Ada yang nangis terus nyerah, ada juga yang nangis tapi abis itu tetap jalan, walaupun pelan, karena dia yakin sama janji Allah kalau Allah tuh nggak akan nguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan ujian itu salah satu cara Allah untuk bikin kita lebih dekat dengannya. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka ayo sholat, minta tolong sama Allah. Sungguh-sungguh pasti Allah tolong. Gak mungkin Allah gak turun tangan. Allah tuh jauh lebih sayang kepada kita hambanya dibanding seorang ibu yang sayang pada anaknya. Bayangkan, Allah yang datangkan masalah, Allah yang datangkan ujian itu pada kita, maka Allah juga yang akan bantu kita selesaikan ujian itu. Allah tuh cuma pengen kita naik kelas, naik level. Katanya pengen surga. Surga ini mahal harganya. Ada harga yang harus dibayar. Di dunia aja, pengen rumah atau mobil mewah kita perlu nabung bertahun-tahun dengan susah payah. Apalagi surga, yang di dalamnya kita minta apapun langsung diberikan selamanya lagi. Coba deh dipikir lagi sebelum ngeluh. Satu hal yang harus kita yakini, semakin berat ujian yang kita dapatkan, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Percaya deh, sabarnya kita hari ini akan Allah bayar, akan Allah ganti dengan kebahagiaan suatu saat nanti. Sekarang gak usah fokus sama rezeki orang lain, mikirin orang yang hidupnya lebih enak dari kita, lebih kaya, lebih dipandang, gak ada habisnya. Nggak ngebuat hidup kita lebih baik juga. Lebih baik memperbaiki kekurangan kita. Jangan terlena sama umur yang masih muda, karena syarat meninggal nggak harus tua. Jangan terlena dengan sehat, karena syarat meninggal tidak harus sakit. Jangan terlena dengan hari esok, besok saya tobat, karena boleh jadi hari ini hari kita yang terakhir. Harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia itu cuma orang kaya loh. Kalau Allah letakkan kebahagiaan itu di rumah mewah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu cuma pejabat dan pengusaha. Allah letakkan kebahagiaan itu di hati. Di hati orang-orang yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar terhadap setiap ketetapannya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari